Sudah habis ini, mereka mau kemana? Pak, ini bukan berada kita, Pak. Kita mau bersama kita. Lapor saya, ya. Lapor saya. 50.000 kami tertolong dengan kawasan kecil nanti. Iya, Pak. Pak, ini bukan berada kita, Pak. Semua orang di sini total. Ini surat keterangan visum berarti. Berarti dah. Jauh sebiar. Bentar ke mana? Nah, nanti kita Panas. Assalamualaikum teman pers, saya sudah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini guna untuk meminta keterangan mengenai hasil yang mengenai video yang sudah viral yang sempat saya edarkan di Facebook, namun saya tarik karena ada beberapa apa? Intimidasi. Iya, intimidasi apa? Di pemikiran kelanjutan ya, jangan sampai ada efek dari video yang tersebut yang saya kirim. Untuk kronologi kejadian yang tadi itu sebenarnya oknum yang menggunakan seragam tadi itu pertama dia mau masuk isi BBM di SPBU, cuma per 1 Desember kemarin itu aturannya Kota Palu sudah full barcode, jadi tidak ada lagi kebijakan khusus militer. Cuma yang bersangkutan tidak punya barcode, alasannya punya barcode, tapi dia meminta kebijakan dari SPBU. Cuma kami dari SPBU sudah tidak ada kebijakan karena memang dari sistemnya sudah diatur seperti itu. Kalau tidak ada barcode, dia tidak bisa keluar. Dan saya pun sempat menawarkan ke yang bersangkutan untuk mendaftarkan kendaraan ke kantor. Karena kebetulan posisi saya saat itu lagi mendaftarkan kendaraan konsumen yang akan isi BBM di tempat saya. Tiba-tiba operator saya datang, dia bilang ada orang di depan mau isi BBM, cuma tidak punya barcode. Saya bilang kalau begitu arahkan kemari saja, saya bantu daftar. Tidak lama kemudian operator saya datang kembali, dia bilang tidak mau, dia maunya diisi di militer. Makanya saya sempat keluar, sempat terjadi perdebatan di dekat pengisian karena dia maunya ngotot untuk diisi 5 liter, dia minta kebijakan 5 liter. Sebenarnya minta maaf Pak, kalau untuk kebijakan itu kami tidak bisa bantu karena memang dari sistemnya seperti itu. Setelah itu dia mempertanyakan masalah pengecer yang ada di pinggir jalan. Dia bilang ambilnya dari mana? Saya bilang kalau untuk masalah itu saya tidak tahu dari mana, silakan Bapak tanya langsung ke sana. Setelah itu dia keluar dari SPBU dan kita dia kemana sekitar 5-10 menit dia datang ulang ke SPBU, dia cari saya di kantor, dia teriak Adi, jadi saya keluar. Saya kira siapa yang teriak, ternyata yang bersangkutan yang kembali untuk mencari saya. Sempat berdebat selama beberapa menit sebelum insiden penamparan. Dia mengatakan kenapa harus seketat itu, kenapa tidak ada kebijakan, dia cuma militer. Jadi kembali saya jelaskan bahwa ini aturan sudah diatur dari sistem. Kita tidak bisa mengeluarkan minyak tanpa barcode. Secara sekilas dia melayangkan untuk menampar saya yang pertama kali, cuma saya menghindar. Tiba-tiba tidak lama kemudian dia menampar saya untuk yang kedua kali. Nah, untuk pasca penamparan itu, apakah yang bersangkutan minta maaf atau langsung pergi? Tidak ada, Pak. Untuk minta maaf tidak ada. Dia malah dengan arogannya memperlihatkan identitasnya bahwa silakan lapor saya. Saya tunggu laporannya, dia menunjukkan identitasnya, nama yang ada di baju. Dia mengaku sebagai saya secara sekilas saya mendengarnya dengan Dandim. Coba silakan lapor saya Dandim. Saya tunggu laporannya, dia makanya saya bilang, saya pasti lapor Pak, saya pasti lapor, tidak mungkin saya tidak lapor. Beberapa jam setelah kejadian ini, apakah yang bersangkutan itu menghubungi abang atau belum? Sekitar 10 menit setelah kejadian itu, tiba-tiba ada anggota Intel datang ke kantor saya. Itu mungkin mau memediasi saya antara saya dengan dia. Makanya sebelum sholat Jumat itu, saya ke kantor Kodim. Di sana saya ingin dipertemukan sama beliau, sama yang bersangkutan. Saya sudah dipertemukan di
ruangan apa ya tadi ya, di ruangan intel lah kalau nggak salah. Dia maunya saya berdamai nggak dengan mereka. Saya bilang maaf Pak, saya tidak bisa berdamai, saya harus menempuh jalur hukum. Waktu ngisi BBM itu kendaraan pribadi atau dinas? Kendaraan pribadi Pak. Kalau pada saat dibuatkan barcode itu, misalnya tadi dibuatkan barcode, berapa lama proses pembuatan barcode baru bisa digunakan? Kalau jaringannya lancar itu paling 5 menit sudah keluar barcode. Karena kan sementara saat itu sementara daftar ini Pak, ya, ada yang berhasil sudah tiba-tiba dia daftar. Karena saya sudah arahkan untuk daftar. Berarti begitu, misalnya tadi didaftar untuk yang bersangkutan pelaku itu bisa digunakan pada saat itu? Bisa langsung digunakan Pak sebenarnya. Yang penting jaringannya masuk, sistemnya langsung diverifikasi, itu bisa langsung kita layani sebenarnya. Yang terakhir yang sudah dilakukan saat ini apa? Saya sudah di Kodim. Selanjutnya saya sudah tadi ke Denpom untuk meminta surat keterangan visum. Cuma sampai di sana diarahkan untuk minta keterangan korban dulu terlebih dahulu. Makanya saya baru ini saya dari rumah sakit untuk minta surat keterangan korban. Kanan, bagian kanan. Telinga bagian kanan ya. Masih ada agak merah ya. Agak merah. Ada sekali. Kali kanan. Waktu dia kasih lihat. Tunggu Pak, tunggu Pak. Kalau habis ini lah, mereka mau kemana? Pak, ini bukan berada kita Pak. Kita Pak, pertama kita Pak. Lapor saya ya. Lapor saya.